Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Saya doakan sehat selalu, jangan sakit-sakit, jaga semangat, dan selalu baca bismillah setiap kita mau berangkat. Oke teman-teman, saya mau cerita, apakah kalian punya mimpi seperti saya punya mimpi, punya keinginan, punya cita-cita? Oke, dahulu orang tua selalu mengatakan kepada kita, kepada anaknya gitu ya, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Salahkah itu? Menurut saya nggak salah teman-teman ya, karena Rasul sendiri itu dulu punya cita-cita yang besar. Waktu itu Rasul bermimpi. Dalam suatu riwayat itu ada sahabat yang datang kepada Rasul memberitahu ada batu besar. Kemudian Rasul membawa seperti palu yang besar. Kemudian Rasul membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian batu itu dipukul. Setelah dipukul, Rasul mengatakan, Allahu Akbar, demi Allah, aku telah diberikan negeri Syam, istana yang merah. Kemudian yang kedua, Rasul memukul batu itu, kemudian keluar percikan api. Kemudian Rasul mengatakan, Allahu Akbar, demi Allah, aku telah diberikan negeri Persia atau istana putih. Masya Allah ya. Kemudian Rasul memukul lagi, menghantam batu itu. Kemudian Rasul mengatakan, demi Allah, dengan mengucap takbir, Allah telah memperlihatkan pintu-pintu San'a gitu ya. Beliau diberitahu oleh Jibril untuk disampaikan kepada kita semua. Jadi Rasul juga pernah bermimpi teman-teman gitu. Kemudian di dalam Al-Quran pun kita sebagai khalifah itu juga tugasnya sebagai pemimpin ya. Di surat Al-Baqarah ayat 30, itu pelajaran saya SMK itu masih ingat sih. Jadi begini kira-kira ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi kita sebagai khalifah manusia ini ya diberikan tugas oleh Allah untuk mengembangkan dunia ini, melestarikan. Kalau kita mengeksploitasi hasil bumi, hasil tambang kita, ya kita harus bisa ibaratnya memanfaatkan dengan yang baik gitu loh. Ya kita diberikan kekuasaan oleh Allah ya untuk melakukan sesuatu yang ada di dunia ini untuk kemanfaatan dan kebaikan dan kemaslahatan. Oke teman-teman, saya punya tip untuk teman-teman bisa menggapai cita-cita itu. Juga ini semoga bisa menjadi semangat teman-teman untuk menggapai keinginan teman-teman ya. Saya juga punya cita-cita ya. Saya ingin ketemu Atta Halilintar, saya pengen ketemu Mbak Im Wong, saya pengen ketemu Raffi Ahmad, ketemu Pak Jokowi. Bermimpi itu boleh dalam Islam ya. Dan
saya yakin juga untuk agama-agama yang lain ya boleh. Silakan teman-teman bisa komen di bawah ini mimpi-mimpi apa yang harus kalian tulis, dan semoga diijabahi oleh teman-teman netizen, oleh teman-teman yang ada di sini. Ya jangan lupa dibantu. Oke, tip yang pertama teman-teman. Tip yang pertama yaitu lakukan apa yang Anda bisa. Lakukan apa yang Anda bisa sekarang, ya. Jadi jangan pernah menunda-nunda waktu. Karena waktu itu menurut saya itu bukan milik kita gitu loh. Kalau bisa ya kita yang harus bisa mengendalikan waktu itu gitu loh. Jangan pernah menunda-nunda waktu atau kita akan nanti menyesal. Itu yang teman-teman. Yang kedua yaitu kesuksesan itu butuh proses. Ya. Jadi banyak batu terjal teman-teman di setiap langkah proses kita ini ya gitu kan. Jadi jangan pernah ibaratnya tuh ya jangan sampai kita nggak mau berproses gitu loh. Ya kita nikmati, kita jalani, kita terus berjalan ya. Kemudian percayalah, yang ketiga percayalah kepada kemampuan diri kita ya. Kita jangan pernah membanding-bandingkan kemampuan kita dengan orang lain, prestasi kita dengan prestasi orang lain. Ya kita jemput takdirnya Allah gitu ya. Kita jemput takdirnya Allah, kita percaya diri dengan kemampuan yang kita bisa, kita lakukan gitu kan ya. Ya udah, kalau kita yakin, lakukan apa yang kita bisa. Kemudian yang keempat tipnya teman-teman yaitu jangan biarkan pikiran negatif menguasai kita. Ya, ini yang paling urgent menurut saya. Kita jadi males, dapat kritikan dari orang, dapat usulan sesuatu, ya sesuatu yang membangun itu ya nggak apa-apa. Kalau yang jelek-jelek, yang mohon maaf nih bahasanya ngejek-ngejek kita, ya udah kita buang aja. Ngapain kita ngurusinnya hal seperti itu. Kemudian yang kelima, kita harus ingat untuk selalu fokus. Ya, jadi kalau kalian cerita, contoh seperti saya nih, saya ngefans sama Atta Halilintar, saya ngefans sama Raffi Ahmad, saya ngefans sama Mbak Wong. Ya, saya simpen foto-fotonya mereka ini. Ya, usahanya saya apa ya? Saya contohnya nih berusaha merana dunia sosial ya, agar siapa tahu Allah berikan kesempatan saya untuk ketemu kepada beliau-beliau itu gitu loh ya. Kalian pampangkan foto-foto orang-orang yang menginspirasi kalian. Mungkin kalian punya planning, punya rencana, ditulis 100 cita-cita kalian apa, tulis. Ya jangan pernah malu, jangan pernah malu, semangat. Saya yakin kalian semua punya kesempatan yang sama untuk sukses. Ya mohon maaf, ini tips dari saya, 5 tips yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Juga di Al-Quran juga ada teman-teman, di surat Ali Imran ayat 26 ya. Allah itu yang punya kerajaan, Allah bisa memuliakan orang dan Allah bisa menghinakan orang. Ya, jadi jangan pernah sombong, kita terus berusaha ya. Untuk itu komen di bawah teman-teman, komen di bawah apalagi yang harus saya berikan kepada teman-teman. Oke, terima kasih. Salam sukses, jaga kesehatan, sehat selalu dan sukses bersama-sama. Oke, kita bisa. Assalamualaikum.